Shalom, hari ini saya akan membawakan sharing tentang memberi. 2 Korintus 9 ayat 6-11. Camkanlah hal ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Memberi pada dasarnya bukanlah sesuatu yang senang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Biasanya sebagai manusia kita cenderung lebih senang menerima ketimbang memberi. Memberi biasanya dianggap sebagai sebuah perbuatan yang merugikan kita secara material. Itulah sebabnya kebanyakan orang berpikir panjang sebelum memutuskan untuk memberi. Namun cukup menarik jika kita memperhatikan bagaimana akhir-akhir ini memberi justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempopulerkan diri, khususnya di sosial media. Entah itu yang bentuknya giveaway atau berbagi atau berdonasi, seberapa besar dan kecil jumlahnya, yang penting terlihat oleh banyak orang. Mungkin mudah bagi kita untuk memandang sinis terhadap hal-hal tersebut. Namun sesungguhnya, terkadang hal-hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita memberi dengan pamrih, mengharapkan menerima kembali suatu keuntungan bagi kita. Walaupun terkadang keuntungan itu mungkin tidak berbentuk material. Mungkin ada kalanya kita memberi semata-mata karena kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Atau kita pelayanan semata-mata karena kita senang menerima pujian atau kekaguman dari orang lain. Memang benar bahwa semua hal itu manusiawi. Tapi sungguhkah itu sikap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Matius 6 ayat 3-4 berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Memberi sebenarnya adalah suatu sikap yang menunjukkan kedewasaan. Pernahkah saudara merenungkan bagaimana seorang bayi hanya bisa meminta dan menerima? Namun semakin dewasa, manusia akan memiliki kemampuan untuk memberi dan berbagi. Prinsip yang serupa juga berlaku dalam kehidupan rohani. Semakin dewasa seseorang, idealnya dia akan semakin banyak memberi. Mungkin bentuknya tidak selalu bersifat material, tapi sikap memberi itu pasti akan muncul. Sikap di mana kita memilih untuk bukan hanya menjadi seorang penerima berkat, namun juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai manusia, mungkin kita sering beranggapan bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah semata-mata merupakan hasil kerja keras kita sendiri. Oleh karena itu, kita punya kecenderungan untuk melimpahi diri kita dengan segala sesuatu yang sanggup kita miliki. Tapi sungguhkah kita dapat dipuaskan dengan semua hal itu? Rasa kecukupan sebenarnya tidak ditentukan dari banyaknya yang kita miliki. Rasa kecukupan sebenarnya muncul dari sikap hati yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini sebenarnya berasal dari Tuhan dan bukan semata-mata untuk kita nikmati seorang diri. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari kita miliki sikap memberi sebagai bentuk kedewasaan kita. Ketika kita memberi dengan tulus tanpa pamrih, upah yang sejati akan datang bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Saudara sekalian, kita telah dengar yang disampaikan Sister Malenti tentang memberi. Marilah kita ingat, apa yang kita miliki semuanya adalah pembelian dari Tuhan. Kita tidak layak terima sebenarnya. Tapi kasih sayang Yesus yang begitu luar biasa, Dia memberikan apa yang kita ada. Talenta kita, keuangan kita, kekayaan kita, mobil kita, segalanya. Itu adalah pembelian dari Tuhan Yesus.
Marilah kita juga belajar bagaimana memberi dengan tulus dan membantu orang lain. Bukan hanya uang, seperti dengan tapi waktu, concern, love kita, care kita. Itu suatu hal yang luar biasa. Ya, Tuhan mengatakan kita harus mencintai sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengan kata lain, memberikan waktu kita, memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah kami semuanya belajar, Tuhan. Belajar bisa membeli, Tuhan, karena Engkau yang duluan memberikan apa yang kita miliki. Engkau memberikan nyawa Engkau, Tuhan Yesus, untuk menembus dosa kami. Terima kasih, Tuhan, atas pemberian Engkau. Dalam nama Engkau, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Engkau. Haleluya. Terjadi